Namanya Sunan Kalijaga. Di balik wajahnya yang merakyat, tersimpan kisah spiritual yang mengguncang nalar, termasuk legenda tentang pertemuannya dengan penguasa Laut Utara. Sebelum dikenal sebagai wali besar, ia adalah seorang yang sangat berbeda. Namanya saat itu adalah Raden Mas Said, seorang pria yang hidup di antara dua dunia. Dunia manusia dan dunia yang tidak terlihat. Ia tidak menyebarkan agama dengan pedang. Ia menggunakan wayang, kidung, dan kebudayaan Jawa. Pada masa ketika kejayaan Majapahit mulai meredup dan kekuasaan Kesultanan Demak mulai bangkit, muncul seorang tokoh yang sangat berbeda dari wali lainnya. Ia tidak mengenakan jubah panjang, tidak pula sorban seperti ulama Timur Tengah. Ia justru memakai pakaian rakyat Jawa, surjan, belangkon, dan berjalan di tengah masyarakat biasa. Siapakah sebenarnya Sunan Kalijaga, dan mengapa kisah hidupnya dipenuhi cerita yang berada di batas antara sejarah dan dunia gaib? Sebelum menjadi wali, Raden Mas Said dikenal sebagai seorang perampok. Namun ia bukan perampok biasa. Ia merampas harta para bangsawan yang dianggap menindas rakyat dan membagikannya kepada orang miskin. Hidupnya berubah ketika ia mencoba merampok seorang ulama. Ulama itu adalah Sunan Bonang. Namun pertemuan itu tidak berakhir dengan perkelahian. Sunan Bonang justru menunjukkan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Konon ia menunjuk sebuah pohon aren. Dalam sekejap, pohon itu berubah menjadi emas. Saat itulah Raden Mas Said tersadar. Jika seorang wali bisa mengubah pohon menjadi emas, maka kekayaan dunia yang ia kejar selama ini tidak ada artinya. Namun jalan menuju perubahan tidaklah mudah. Sunan Bonang memberikan ujian berat. Ia memerintahkan Raden Mas Said untuk menjaga tongkatnya di tepi sungai, tanpa bergerak, tanpa meninggalkan tempat itu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, bahkan tahun berganti tahun. Raden Mas Said tetap berdiri di sana, menjaga tongkat gurunya. Karena itulah ia kemudian dikenal sebagai Sunan Kalijaga, sang penjaga kali. Namun dalam meditasi panjangnya itu, banyak yang percaya sesuatu yang jauh lebih dalam terjadi. Bahkan jiwanya tidak hanya bertapa, melainkan menjelajahi rahasia alam semesta. Hingga akhirnya mencapai tingkat spiritual yang dikenal sebagai makom kewalian. Salah satu kisah paling misterius tentang Sunan Kalijaga berhubungan dengan Nyi Roro Kidul. Pertemuan itu konon terjadi di wilayah Laut Selatan Jawa. Tujuannya bukan untuk kekuasaan, melainkan untuk sebuah pusaka penting. Sebuah keris legendaris bernama Kiai Nogososro. Pusaka itu dipercaya dibutuhkan untuk membantu membangun Masjid Agung Demak. Beberapa kisah banyak menyebutkan sesuatu yang lebih misterius, bahwa pertemuan itu melibatkan ikatan spiritual. Namun para sejarawan memiliki pandangan berbeda. Sebagian menganggap kisah ini hanyalah simbol bagaimana ajaran Islam bertemu dengan kepercayaan lama masyarakat Jawa, sebuah proses akulturasi yang berlangsung secara damai. Namun hingga hari ini, cerita tentang pertemuan itu tetap hidup dalam tradisi lisan. Sunan Kalijaga dikenal memiliki banyak karomah. Beberapa cerita mengatakan ia mampu berada di beberapa tempat dalam waktu yang sama. Ada pula kisah tentang kemampuannya mengubah tanah menjadi emas. Namun warisan terbesarnya bukanlah keajaiban-keajaiban itu, melainkan cara ia menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Ia menggunakan wayang kulit sebagai media dakwah. Cerita-cerita Mahabharata dan Ramayana diisi dengan pesan spiritual baru. Melalui cara ini, rakyat Jawa menerima ajaran Islam tanpa merasa dipaksa meninggalkan budaya mereka. Sunan Kalijaga juga mewariskan sebuah tembang terkenal, Rumekso Eng Wengi. Bagi sebagian masyarakat Jawa, tembang ini dipercaya memiliki kekuatan perlindungan, melindungi dari gangguan ilmu hitam dan bahaya di malam hari. Sunan Kalijaga akhirnya wafat dan dimakamkan di Kadilungu. Namun pengaruhnya tidak benar-benar hilang. Jejaknya masih hidup dalam wayang yang dimainkan hingga hari ini. Dalam gamelan yang terus berdentang, dalam kain batik yang menjadi identitas budaya Jawa, ia bukan hanyalah seorang wali. Ia adalah jembatan antara tradisi lama Nusantara
dan ajaran baru yang datang dari Timur Tengah. Namun satu pertanyaan masih sering muncul hingga sekarang. Apakah kisah tentang hubungan Sunan Kalijaga dengan penguasa gaib Nusantara hanyalah simbol budaya? Ataukah memang ada perjanjian rahasia yang tidak pernah dicatat dalam sejarah? Jika kalian punya pendapat atau cerita tentang Sunan Kalijaga, tuliskan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di kisah misteri sejarah berikutnya.